Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini kita umat Tuhan terus saling menguatkan. Kita umat Tuhan terus saling mengingatkan dan kita umat Tuhan terus saling mendoakan. Karena kita percaya bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu sebabnya kita perlu komunitas yang takut akan Tuhan, komunitas yang mengingatkan firman Tuhan, komunitas yang terus bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat kuasa Tuhan yang memelihara hari-hari hidup kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik tatkala kami dekat dengan Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami sebab Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau buka hati kami kembali untuk firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-66. Kita ada dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Pemazmur bilang seperti ini. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan kepada setiap kita hari ini bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Allahku dahsyat. Amin saudaraku. Ketika kita menyadari bahwa kita punya Allah yang dahsyat, di sisi lain kita juga diperhadapkan dengan pergumulan, dengan permasalahan yang pelik, yang sulit, yang rumit kita hadapi. Dan pada akhirnya kitalah umat Tuhan yang memutuskan, saya mau lebih percaya kepada Allah saya yang dahsyat, yang sanggup menyelesaikan segala masalah pergumulan saya, atau saya lebih membesarkan masalah saya lebih membesarkan pergumulan saya, sehingga tanpa saya sadari saya sedang mengecilkan kuasa Allah saya yang dahsyat. Itu adalah keputusan saudara dan saya. Karena biar bagaimanapun setiap hari kita diperhadapkan dengan hal ini saudara. Kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Bahkan pemazmur mengingatkan kepada setiap kita, lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Lihatlah bagaimana Allah sudah buat banyak mujizat dalam hidup kita, saudara dan saya. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Dan salah satunya pemazmur mengajak setiap kita untuk melihat bagaimana Tuhan membuat laut menjadi tanah kering. Dan bangsa Israel berjalan kaki menyeberangi sungai. Lihat saudaraku. Pemazmur mengajak setiap kita untuk mengingat hal ini. Pergi dan lihatlah, ketahuilah bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak pernah akan bisa dibuat oleh apapun dan siapapun. Mengingatkan kepada setiap kita, apapun pergumulan kita hari-hari ini. Betul pergumulanmu berat. Betul masalah kita rumit, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada yang masalah rumah tangganya bergoncang, hampir-hampir hancur. Ada yang ekonominya bergoncang, hampir-hampir terpuruk, saudaraku. Ada yang usahanya, pekerjaannya saat-saat ini sedang hancur. Tapi Alkitab hari ini mengajak setiap kita untuk mengingat bahwa kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan kok. Amin. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita menyadari Tuhan sanggup buat segala sesuatu. Mujizat masih terjadi dalam hidupku. Aku tahu segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Seharusnya itu yang kita terus kumandangkan, bukan justru kelemahan, kekurangan, masalah-masalah kita. Sehingga setiap hari kita berkata, aduh hancur nih, masalah gue hancur deh. Udah dah hidup gue berantakan, udah dah rumah tangga gue berantakan, udah usaha gue bakalan habis selesai sampai di sini, udah dah bisnis gue pasti akan digoncangkan. Aduh saudaraku, apa yang engkau katakan itu yang akan terjadi. Hari ini stop memperkatakan apa yang menjadi masalahmu. Mulai memperkatakan bahwa aku masih punya Tuhan. Mulai memperkatakan aku akan lihat mujizat bersama Tuhan. Mulai memperkatakan aku punya Allah yang dahsyat. Terus perkatakan hal-hal yang membangun iman kita.
Karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Dia Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Lalu kalau sampai hari ini kita belum melihat mujizat, sampai hari ini kita belum melihat doa-doa kita belum dijawab, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita, bukan berarti Allah angkat tangan nyerah untuk menghadapi masalah kita. No, ada kalanya kita sedang diizinkan Tuhan dibentuk, ada kalanya kita sedang diizinkan Tuhan dimurnikan, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk kita melihat bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat. Saudaraku, kita nggak akan pernah tahu bahwa Allah kita sanggup membuat mujizat tatkala sebelumnya kita tidak diperhadapkan dengan jalan-jalan yang buntu terlebih dahulu. Kita perlu diperhadapkan dengan jalan-jalan yang buntu terlebih dahulu, baru kita dapat melihat kedahsyatan Allah kita. Itulah yang dialami bangsa Israel. Tatkala dibawa Tuhan di hadapan mereka hanya ada laut merah. Laut Teberau, di belakang mereka bangsa Firaun, orang-orang Firaun sedang mengejar dan memburu mereka, akan memburu mereka. Disitulah mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka jalani. Tapi tatkala mereka sedang terpojok, disitulah kedahsyatan Allah. Mereka lihat bagaimana laut terbelah, tanah menjadi kering. Mereka berjalan di tengah-tengah tembok laut di kanan kiri mereka. Disitulah kita akan melihat kedahsyatan Tuhan. Di mana pada saat kita tidak lagi tahu akan ada jalan keluar yang harus kita jalani. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo. Sebesar-besarnya masalahmu, sesusah-susahnya pergumulanmu, separah-parahnya hancurnya masalah ekonomimu, pergumulan apapun yang kau hadapi, ingat engkau masih punya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita percaya? Maukah kita percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi? Ulangan pasal 7 ayat 21 bilang begini, jangan gemetar karena mereka, baik masalahmu, orang-orang yang mengancammu, orang-orang yang mengkhianatimu, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan Allah yang dahsyat. Haleluya. Saudara, jangan takut, jangan gemetar oleh masalahmu, jangan takut, jangan gemetar dengan ancaman-ancaman orang yang akan menghancurkan hidupmu. Kita masih punya Tuhan yang dahsyat. Kita masih punya Tuhan yang besar. Tugas kita adalah berseru. Tugas kita adalah percaya. Tugas kita adalah tetap terus bergantung penuh kepada Tuhan. Kita akan melihat apa yang tidak mungkin bisa kita kerjakan, dikerjakan oleh Allah kita yang dahsyat. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan bahwa kami masih punya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak lagi diperhadapkan, tidak lagi, dan kami mulai lagi ragu, kami mulai takut, kami mulai bimbang. Ketika kami diperhadapkan dengan ketakutan, masalah, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan kami masih punya Tuhan yang besar. Besar melebihi dari setiap masalah dan pergumulan kami. Kami masih punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Hari ini ya Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka sedang menghadapi ketakutan, mereka menghadapi kekhawatiran, mereka menghadapi kecemasan, apapun yang mereka takuti, masalah pergumulan apapun, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa itulah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi setiap kami. Allah yang dahsyat dan Allah maha kuasa itulah yang membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup bagi kami. Sehingga mata kami melihat sungguh pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kami yang percaya kepadamu Bapa. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat setiap mereka yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Tuhan beri kelegaan dimanapun mereka berada. Kuasa Allah dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Berkat-Mu atas kami Allah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin.